guru penggerak, tergerak, bergerak, gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amsaldin Nugroho dan saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP Kristen Dharma Mulia, Jawa Timur, Kota Surabaya. Pada video ini, saya akan menceritakan tentang koneksi antar materi yang telah saya pelajari pada modul 1.1 dan juga modul 1.2. Saya telah buat dalam bentuk slide PowerPoint seperti ini. Koneksi antar materi dari Amsaldin Nugroho. Peristiwa. Hal apa saja yang telah saya pelajari pada modul 1.1? Saya telah belajar tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di situ saya belajar bahwa kita sebagai pendidikan dan juga pendidikan itu berpusat pada peserta didik. Kita perlu untuk menuntun peserta didik agar selamat dan bahagia sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Di sini saya juga belajar bahwa ada 3 asas dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ngarso Sing Tulodo, Himmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Hal ini juga akhirnya berlanjut pada modul 1.2. Di modul 1.2 ini saya belajar lebih banyak lagi, mulai dari arti apa itu gerak, yaitu memahami bagaimana manusia tergerak. Saya telah pelajari juga ada 3 hal, yaitu bagaimana cara kerja otak, apa itu sistem berpikir cepat dan apa itu berpikir lambat. Saya juga belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Lalu saya juga belajar tentang tahap tumbuh kembang, tentang wiraga, wirama, dan juga psikososial. Nah, hal ini yang membuat saya mengerti apa artinya tergerak, bagaimana setiap manusia atau saat ini peserta didik walaupun juga Bapak Ibu guru bisa tergerak, yaitu dari 3 hal tersebut. Lalu bagaimana kita bisa bergerak? Ini adalah memahami tentang bagaimana dan ke arah mana manusia akan bergerak. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang telah saya pelajari di modul 1.2 ini, yaitu tentang teori pilihan 10 aksioma, motivasi intrinsik, profil pelajar Pancasila, dan 5 nilai guru penggerak. Dan bagaimana juga saya telah belajar tentang bagaimana menggerakkan, yaitu memahami bagaimana menggerakkan atau menuntun kekuatan kepada manusia. Saya telah belajar tentang bagaimana berpikir strategis, apa itu diagram identitas gunung es, dan bagaimana 5 peranan guru penggerak, mulai dari pemimpin pembelajaran, menjadi coach atau pelatih bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan student agency atau kepemimpinan pada setiap murid, dan juga menggerakkan komunitas praktisi. Semua ini peristiwa yang telah saya pelajari baik di modul 1.1 tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara maupun juga struktur pembelajaran atau hal yang sudah saya pelajari di modul 1.2. Berikutnya, bagaimana perasaan saya ketika saya mengikuti modul 1.2 dan 1.1? Tentunya awalnya saya itu bingung dengan semua materi-materi yang ada, yang sangat banyak. Awalnya saya harus belajar mandiri dari setiap file, membaca. Namun bersyukur dengan adanya sikap kolaborasi, baik ketika di dalam kelas, melalui Google Meet, melalui fasilitator, dan juga melalui semua hal dalam pendidikan guru penggerak ini, teman-teman juga yang mendukung, maka saya pun jadi bahagia karena saya bisa mengerti, dan tidak hanya mengerti tapi juga dapat menerapkan semua ilmu dalam pendidikan guru penggerak ini, khususnya pada modul 1.1 dan 1.2. Lalu pembelajaran, apa pembelajaran yang sebelum dan sekarang ini? Sebelumnya saya itu meyakini bahwa materi pembelajaran yang banyak itu dapat membuat peserta didik selamat dan bahagia sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi
dari modul 1.1 ini saya itu belajar bahwa materi yang banyak tanpa diterapkan itu juga tidaklah baik. Oleh karena itu, sekarang saya mengerti bahwa pembelajaran atau materi kita tidak lagi berpusat pada pembelajaran ataupun tidak hanya berpusat pada materi pembelajaran saja, tapi kita harus belajar tentang atau berpusat pada kompetensi dari setiap pelajaran itu. Dan juga dari sebelumnya saya itu juga sedikit memaksa agar peserta didik itu memenuhi setiap kriteria yang ada pada saat saya mengajar, saat saya memberikan penilaian. Tapi sekarang saya jadi lebih memahami bahwa bukan memaksa, tapi justru kita saatnya perlu untuk menuntun peserta didik agar mereka belajar sesuai dengan potensi dan bakat yang setiap peserta didik miliki supaya dapat berguna bagi masyarakat nanti. Dan tentunya juga dulu juga saya meyakini bahwa dalam pembelajaran itu peserta didik semakin banyak soal yang dilatihkan, maka anak-anak akan semakin mahir. Tentu hal itu juga sekarang ini adalah hal itu keliru, bahwa bukan banyaknya soal, tapi bagaimana anak-anak mengerti setiap kompetensi dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang saya pelajari. Dulu juga pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan sendiri, jadi mereka mengerjakan sendiri, individu seperti itu. Tapi sekarang saya meyakini hal yang berbeda, bahwa justru dengan kolaborasi maka pembelajaran yang diterima oleh peserta didik justru akan beraneka macam, dan mereka bisa belajar berkomunikasi, mereka juga bisa belajar untuk bekerja secara kelompok. Itu akan lebih termotivasi dan lebih membuat peserta didik menjadi lebih bahagia. Lalu berikutnya, apa penerapan ke depan yang rindu saya mau lakukan? Yaitu yang pertama, saya ingin setiap kali saya memberikan pembelajaran, saya mau memberikan aktivitas pembelajaran seperti pada modul 1.1, bahwa panca indera kita ketika kita belajar tidak hanya mendengarkan saja dan menulis, ya, tapi juga menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, justru itu lebih menangkap materinya. Peserta didik lebih senang, bahagia, dan materi tersebut akan selalu teringat dan bahkan bisa digunakan atau diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Itulah kenapa saya rindu agar nantinya saat saya belajar untuk diri saya sendiri atau mengembangkan diri saya mau belajar untuk membuat handout atau juga aktivitas pembelajaran atau lembar kerja peserta didik atau LKPD yang juga berisi tidak hanya soal-soal, tidak hanya materi pembelajaran, tapi juga ada aktivitas. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa materi ini, matematika khususnya di pelajaran saya, itu bisa diterapkan. Bagaimana mereka bisa senang dalam pembelajaran yang telah saya melakukan. Lalu berikutnya adalah saya rindu penerapan ke depan adalah saya mau belajar untuk terus berbagi, menjadi coach atau menjadi pelatih bagi guru lain, tidak hanya dilakukan dalam face to face atau secara dengan satu guru, tapi juga saya rindu untuk berbagi dalam video yang saya akan upload di YouTube dan juga saya sharekan ke platform Merdeka Belajar atau aplikasi Merdeka Belajar. Dari situ saya bisa membagikan, jadi coach bagi guru lain dalam video tersebut. Lalu yang berikutnya adalah refleksi. Dan jujur saya pribadi jarang sekali mau untuk menulis refleksi dalam setiap selesai akhir pembelajaran. Nah, di ke depan nanti saya rindu untuk melakukan refleksi setiap kali selesai pembelajaran. Apa hal yang perlu diperbaiki, apa hal yang perlu untuk dikuatkan lebih lagi dalam pembelajaran. Itulah
koneksi antar materi yang telah saya terima, yang telah dapat saya rangkum dalam koneksi antar materi di video ini. Demikian informasi atau video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.